Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 ingin menyampaikan materi mengenai mudharabah dan musyarakah. Anggota kelompok 11: Novando, Ratu Ulfa Zakiyah, dan Reza Gustina. Apa itu mudharabah dan musyarakah? Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Keuntungan dan kerjasama tersebut dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Ada beberapa ahli berpendapat, salah satunya adalah M. Abdul Manan, mudharabah adalah saat tenaga kerja dan pemilik dana bergabung bersama-sama sebagai mitra usaha untuk bekerja. Musyarakah berasal dari kata syirkah, disebut juga syarikah, yang artinya akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberi kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi dana atau kesepakatan bersama. Abdullah Saidah mendefinisi musyawarah sebagai partnership. Landasan hukum mudharabah dan musyarakah. Para imam mazhab sepakat bahwa hukum mudharabah adalah boleh, walaupun di dalam Al-Quran tidak secara khusus menyebutkan tentang mudharabah dan lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Inilah beberapa landasan hukum mudharabah. Yang pertama adalah Al-Quran. Terdapat pada surat Al-Muzammil ayat 20, Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, dan Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Yang kedua adalah hadis. Di antara hadis yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib. Hadis tentang kebolehan mudharabah, seperti yang sudah disabdakan oleh Nabi, bahwa memberikan modal kepada orang lain termasuk salah satu perbuatan yang berkah. Dan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni menjelaskan bahwa seseorang syihibul membolehkan memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh mudharib. Yang ketiga adalah ijma dan qiyas. Adapun ijma dalam mudharabah, adanya hadis riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim, yaitu mudharabah, dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya. Sedangkan mudharabah dikiaskan dalam Al-Musyaqqah, menyuruh seseorang untuk mengelola kebun. Selain di antara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Sedangkan banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, mudharabah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia agar mereka saling bermanfaat. Yang keempat adalah kaidah fikih. Berdasarkan landasan hukum di atas dapat dipahami bahwa mudharabah disyariatkan oleh firman Allah, hadis, ijma, dan qiyas, dan diberlakukan pada masyarakat Rasulullah, dan beliau tidak melarangnya karena manusia dapat saling bermanfaat untuk orang lain. Jenis-jenis mudharabah. 1. Mudharabah mutolaqah. Mudharabah ini tanpa syarat, pekerja bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dari arah mana saja yang diinginkan. Kedua, mudharabah
qoyadah. Mudharabah ini yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu, bekerja mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan oleh perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal. Jenis-jenis musyarakah. Pertama, syirkah al-milk, yaitu kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan secara resmi. Yang kedua, syirkah al-uqud adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mengelola harta dan risiko, baik keuntungan maupun kerugian yang ditanggung bersama. Implementasi mudharabah dalam perbankan syariah. 1. Deposit spesial. 2. Tabungan berjangka. 3. Pembiayaan modal kerja. 4. Investasi khusus. Implementasi musyarakah dalam perbankan syariah. 1. Pembiayaan proyek musyarakah. 2. Modal ventura pada lembaga keuangan khusus. Implementasi mudharabah selain di perbankan syariah. 1. Perdagangan. Misalnya pemilik dana ingin menginvestasikan dananya pada usaha jual beli hasil pertanian, peternakan, atau toko kelontong yang dikelola oleh pihak lain. Kedua, pertanian. Misalnya pemilik dana ingin menginvestasikan dananya pada usaha pertanian seperti menanam padi, jagung, kedelai, dan lain-lain. Dalam hal ini, tanah yang digunakan berasal dari menyewa pihak ketiga. Ketiga, peternakan. Misalnya pemilik dana ingin menginvestasikan dananya untuk membeli dan memelihara ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan sebagainya dalam rangka pengemukan ataupun penangkaran. Keempat, perikanan. Misalnya pemilik dana ingin menginvestasikan dananya dalam usaha penangkapan ikan yang dipercayakan kepada seorang nelayan yang profesional. Implementasi musyarakah selain di perbankan syariah. Pembiayaan dengan akad musyarakah bisa juga dilakukan di luar perbankan syariah. Seringkali ada ide usaha dari seseorang, namun modal yang diperlukan tidak mencukupi. Maka orang yang memiliki ide tersebut mencari mitra yang mau diajak bekerja sama, baik dari segi pemodalan maupun pelaksanaannya. Sehingga terjadilah kerjasama usaha antara beberapa orang dengan kesepakatan yang ditentukan di awal mengenai pernyataan modal dan bagi hasil. Skema seperti ini dapat dilakukan misalnya pada usaha penggilingan padi, pertanian, perkebunan, peternakan, usaha dagang, dan industri kecil. Manfaat mudharabah dan musyarakah. 1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. 2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread. 3. Pengembalian pokok biaya disesuaikan dengan cash flow, arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Terakhir, prinsip bagi hasil dalam mudharabah berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan menagih nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah.
sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Perbedaan mudharabah dan musyarakah. Dalam akad mudharabah, Syahib al-Mal menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan mudharib. Sedangkan dalam musyarakah, kedua belah pihak ikut andil dalam permodalan. 2. Dalam manajemen mudharabah, Syahib al-Mal tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan. Sedangkan dalam musyarakah, masing-masing pihak dapat turut dalam manajemen. 3. Dalam mudharabah, bagi hasil ditentukan pada awal akad yang diberikan setelah proyek atau usaha yang dijalankan mugharib selesai dijalankan. Sedangkan dalam musyarakah, porsi nisbah bagi hasil yang diperoleh sangat ditentukan oleh besar kecilnya modal yang dikeluarkan dan frekuensi keikutsertaan dalam proses manajemen. 4. Dalam mudharabah, kerugian ditanggung oleh Syahib al-Mal selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian dari pihak mugharib. Sedangkan dalam musyarakah, kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian. Kesimpulan, akad mudharabah dan musyarakah merupakan akad bermuamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Mudharabah dan musyarakah menggunakan prinsip bagi hasil. Pada umumnya, akad-akad tersebut ditetapkan pada perbankan syariah. Akad mudharabah diterapkan pada penghimpunan dana maupun pembiayaan. Pada penghimpunan dana, misalnya ada tabungan mudharabah dan deposit mudharabah. Sedangkan pembiayaan mudharabah sudah umum dilakukan antara perbankan syariah dengan para nasabahnya. Akad musyarakah tidak ada penerapan dalam penghimpunan dana. Yang ada hanya pembiayaan musyarakah antara perbankan syariah dengan para nasabah. Namun, praktik mudharabah dan musyarakah tidaklah menjadi monopoli perbankan syariah. Akad-akad tersebut dapat juga digunakan dan diaplikasikan oleh perorangan. Akad mudharabah dan musyarakah bisa diterapkan dalam bidang perdagangan, pertanian, peternakan, penangkapan ikan, bahkan industri kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.